Welcome to Next Gen Revival. Selamat datang dalam Next Gen Revival. Mungkin ini gak di-planning sama kita from the start of the year, tapi aku percaya revival itu berbicara tentang satu kebangkitan. Revival itu bukan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Revival adalah sesuatu yang sudah ada, lalu Tuhan bangkitkan kembali. The passion, the hunger, the thirst. Dan hari ini aku akan bahas satu tema, judulnya The Holy Spirit and Revival. Roh Kudus dan kebangunan rohani. Satu pertanyaan di awal sermon ini. You are alive, but are you living? Kamu hidup, tapi apakah kamu benar-benar hidup? That's the question. Kamu hidup, akan tetapi apakah kamu benar-benar hidup? Itulah pertanyaan populer dalam kehidupan kita, dalam hati kita masing-masing. Mungkin kita pernah berpikir, aku hidup tujuannya buat apa ya? Apakah hanya untuk cari uang, bisa punya segala lalu mati? Ataukah lebih daripada itu semua? You are alive, but are you living? Kamu hidup, tapi apakah kamu benar-benar hidup? Kita akan buka Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan baca satu perikop. Percakapan dengan Nikodemus. Yohanes pasal ketiga ayat 1 sampai 21. Kita boleh baca di layar, gak usah pakai suara. Aku akan baca untuk kita semua. Yohanes 3, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali? Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Aku stop sampai di sini. Mungkin ini pertanyaan klasik dalam kekristenan kita, apakah kita sudah lahir baru? Mungkin dengan mudahnya kita bilang, aku sudah terima Tuhan kok, aku sudah lahir baru, aku sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi Yesus katakan kepada Nikodemus, Nikodemus adalah seorang yang dipandang di dalam rumah Allah. Dia adalah orang yang mungkin setiap minggu dia pelayanan, mungkin dia setiap minggu datang ke gereja, setiap minggu dia datang ke sinagogi untuk mengajar. Tapi Yesus berkata, kalau kamu gak dilahirkan kembali, kamu gak akan melihat atau masuk dalam kerajaan Allah. Dan ketika kita lihat poin yang pertama, tadi kita bertanya, ada satu pertanyaan dalam kehidupan kita, you are alive, but are you living? Sebelum kita masuk pada Holy Spirit and Revival, aku mau kita semua punya iman yang benar dulu. Kita mengerti pertanyaan pertama adalah, apakah kamu sudah lahir baru? It's easy for us untuk bilang kita sudah lahir baru, hidupku telah diubahkan sama Tuhan, hidupku mengalami transformasi ketika aku ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi apakah stop sampai di situ? Apakah lahir baru saja cukup? Enggak sedikit dari orang percaya mengaku mereka telah menyerahkan kehidupan mereka kepada Kristus. Banyak dari kita mengaku kita sudah lahir baru. Kita telah mematikan kehidupan lama, menanggalkan kehidupan kita yang lama, dan kita masuk pada kehidupan kita yang baru. Tetapi yang menilai bukanlah kita. Yang menilai adalah orang-orang di sekitar kita. Apakah kita benar-benar mengalami perubahan
dari dalam hati kita dan kehidupan kita. Apakah kamu sudah lahir baru? You are alive, but are you living? Sebab kata Yesus kepada orang itu, untuk apa kamu memperoleh seluruh dunia, tapi kamu kehilangan nyawamu malam hari ini? Kalau hari ini kita datang ke gereja, rasanya kok hambar-hambar aja ya? Datang ke gereja kok rasanya sama-sama aja. We're stuck and caught up in religion. Kehidupan kita gak ada bedanya sama Nikodemus. Sebab lahir baru itu berbicara tentang kehidupan kita yang berapi-api untuk Tuhan. Dan stepnya lahir baru itu gak berbicara hanya stop sampai pada terima Tuhan Yesus. Pertanyaan kedua adalah, apakah kamu sudah dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus? That's the question. Dalam Yohanes pasal 14 teman-teman, Yohanes pasal 14 itu ketika Yesus foretelling, atau dia seperti kasih tahu ke murid-muridnya bahwa kematianku sudah dekat. Tapi tenang, jangan takut. Sebab aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Dan namanya adalah Roh Kudus, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Disinilah kekristenan kita. Without the Holy Spirit, tanpa Roh Kudus kekristenan kita akan mati. Karena kenapa? Yesus katakan, lebih baik untuk aku pergi kepada Bapa supaya penolong yang lain itu datang ke dalam hidupmu. Mungkin kita bingung, apa itu penolong yang lain? Maksudnya apakah lain dari Tuhan Yesus? No, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, sama seperti yang pertama. Walaupun Yesus tidak hadir secara fisik, Roh Kudusnya tinggal di dalam hati kita. Tahukah kita karena darah Yesus tercurah, itulah mengapa Roh Kudus bisa tinggal di dalam hidup kita. Jadi it is impossible untuk kita menerima Roh Kudus sebelum kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ketika kita lihat hari-hari ini di generasi kita, kenapa judulnya Holy Spirit and Revival? Sebab kebangunan rohani itu gak berbicara tentang kebaktian kebangunan rohani dong di gereja. Tapi kebangunan rohani adalah ketika kehidupan kita berlari dalam panggilan ilahi. Tahukah kita punya panggilan dalam hidup ini? More than just, lebih daripada hanya mengumpulkan uang dan untuk makan, untuk pakai, untuk tidur, untuk mengenyangkan perut kita. Dan kita akan sama-sama buka dari Kisah Para Rasul 1. Aku akan singkat aja hari ini. Kisah Para Rasul 1. Boleh di media, boleh tampilkan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Boleh perhatikan di layar atau di Alkitab kalian atau di handphone kalian. Judulnya Roh Kudus Dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kenapa Yesus katakan kepada murid-murid, jangan pergi dulu dari Yerusalem sebelum kamu menerima janji Bapa? Tahukah kita? Ini pun perintah yang sama bagi kita. Sebelum kita masuk pada marketplace, sebelum kita bangun pagi-pagi, sebelum kita memulai hari kita harus menunggu dipenuhi oleh Tuhan dulu. Kalau kita ingin kehidupan kita berdampak lebih daripada sekedar bisa kenyang,
bisa punya barang yang bagus, tapi kita tahu apa yang kita lakukan itu bernilai kekal. Apa yang kita lakukan itu bersifat kekal. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu akan mengubahkan orang-orang sekitar kita. Apa yang kita lakukan akan mengubahkan keluarga kita. Apa yang kita lakukan akan menyembuhkan mereka yang terluka, mencelikan mereka yang buta. Dan ketika kita lihat Roh Kudus dijanjikan, satu hal yang cukup menyedihkan adalah aku sedang baca satu buku judulnya The Forgotten God, atau Allah yang dilupakan. Roh Kudus sering kali dilupakan oleh kita. Kita gak sadar bahwa dialah sahabat kita, dialah penolong kita, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Kita gak sadar bahwa Roh Kudus yang akan memeteraikan kita untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup bagi Kristus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk berjalan. Bukan berjalan dengan kekuatan kita, but we walk by power. Kita berjalan dengan kuasa. Ketika kamu menumpangkan tangan pada orang sakit, maka akan sembuh. Karena kenapa? Bukan karena kita, but because of the Holy Spirit that lives in you. Karena Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Sadarkah kita gereja hari-hari ini kita main aman? Ya kalau sakit bawa aja ke dokter lah. Apakah kita masih percaya the resurrecting power of God? Masihkah kita percaya bahwa Roh Kudus sanggup dan mampu? Masihkah kita percaya bahwa keluarga kita sanggup Tuhan pulihkan? Masihkah kita percaya bahwa kampus kita, kantor kita, mereka akan mengalami Tuhan dari kehidupan kita? Ada satu kalimat yang aku cukup suka, adalah kalian adalah atau kamu mungkin adalah Alkitab satu-satunya yang pernah dibaca oleh orang lain. Kehidupanmu adalah satu-satunya kebenaran yang orang lain bisa lihat lewat kehidupanmu. Seringkali kita gak sadar bahwa setiap mata itu tertuju kepada kehidupan kita. Dan orang itu mau melihat apakah anak Tuhan berbeda dengan dunia. Apakah anak Tuhan itu punya perbedaan dengan orang-orang dunia. Dan ketika kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5, Yesus memerintahkan para murid untuk stay di Yerusalem sampai kamu menerima janji Bapa. Karena kenapa? Karena Yesus tahu tanpa Roh Kudus, without the Holy Spirit, we were made of flesh. Kita ini dibuat dari daging, kita masih daging. Dan kecenderungan kita adalah melakukan apa yang kita suka. Tahap pertama ketika kita sudah lahir baru, tahukah kita perlu dimeteraikan by the power of the Holy Spirit. Bahwa kehidupan kekristenan kita seharusnya berapi-api untuk Tuhan. Bukannya biasa-biasa. Kenapa pembacaan Alkitab kita biasa-biasa aja? Kenapa kita mau datang ke gerejanya rasanya malas banget? Karena kita gak bersekutu dengan Roh Kudusnya. Karena kita gak mengizinkan Roh Kudus itu masuk dan memerintah dalam hati kita. Kisah Para Rasul 1. Ketika kita masuk pada Kisah Para Rasul 2 di mana pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, lalu setelah itu ada khotbah Petrus. Tahukah kalian? Satu perjumpaan dengan Roh Kudus itu mengubahkan. Petrus yang tadinya adalah seorang yang banyak salah. Petrus yang tadinya gak pede untuk berbicara di depan banyak orang. Ketika Roh Kudus turun ke atas hidup dia, ketika Roh Kudus mengubahkan hidupnya, ketika dia filled by the power of the Holy Ghost, langsung ketika dia turun ke gerbang indah, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya, dalam nama Yesus dari Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Ketika itu setelah Petrus menerima Roh Kudus, dia berkhotbah lalu 3.000 orang bertobat. Tahukah kita bahwa ada satu kuasa? Tahu gak kenapa? Tahukah kita sulit sekali untuk kita berdoa, sulit sekali kita untuk berdiam diri mencari wajah Tuhan. Holy Spirit, I need you. Karena kenapa? The enemy, iblis itu tahu bagaimana potensi kita ketika kita berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita nonton Avengers, kalau kita nonton superhero, tahukah kalian adalah superhero di zaman ini? You can set your generation free. Someday in heaven,
Ada orang-orang yang akan berkata, thank you for your obedience. Terima kasih karena engkau telah mengajak aku ke gereja. Thank you for letting me know. Terima kasih udah ajak aku mengenal Tuhan. Because of your life, I will never be the same. Tahukah kita bahwa se-influential itu kehidupan kita? Dan ketika kita lihat Holy Spirit and revival, bahwa Roh Kudus, without the Holy Spirit, there are no revival. Tanpa Roh Kudus tidak akan terjadi kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu gak berbicara tentang hanya orang di jamaah Tuhan, lalu yang sakit sembuh. Tapi kebangunan rohani dari kalian yang mungkin hidup aja bingung mau ngapain. Kalian gak tahu masa depan seakan suram. Seperti kabut itu menutupi jalan dan pandangan kalian. But with the Holy Spirit, but revival. Tapi kebangunan rohani itu berbicara ketika hidupmu bukan lagi meraba-raba, tapi kamu bisa melihat ada janji Tuhan menanti. Revival itu berbicara di mana tidak ada harapan, di mana tidak ada jalan, kalian bisa melihat bahwa Roh Kudus punya masa depan bagi hidupmu. Holy Spirit and revival. Ini yang missing dalam kehidupan kita. Ini yang missing dalam pelayanan kita. Ini yang missing dalam kehidupan doa kita. Without the Holy Spirit we are nothing. Tanpa Roh Kudus kita ini bukan siapa-siapa. Dan kita buka Yohanes pasal 14. Ayat 25 sampai 27. Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ketika kita berbicara tentang diajarkan sesuatu, itu berarti kita harus punya hati yang Holy Spirit, would you teach me your ways. Roh Kudus, ajari aku bagaimana hidup bergaul dengan Engkau. Roh Kudus, pimpin langkahku. Kita kembali, aku percaya Next Gen Revival ini bukan sesuatu yang kebetulan. Dan kita pernah dengar satu sermon judulnya Game Changer. Bahwa ketika kalian step into the game, ketika kalian masuk pada perlombaan kehidupan nanti, kalian pulang dari gereja, kalian pulang dari tempat ini, kalian gak akan jadi orang yang sama. The game will change. Ketika kamu step in, when the Holy Spirit comes upon you, ketika kamu tadi datang dengan lesu, there is no hope. Tapi ketika kamu pulang dan dipenuhi Roh Kudus, ketika kamu melangkah masuk, game itu berubah. Satu ilustrasi gampang. Kita di sini banyak yang suka sports. Contohlah Stephen Curry atau LeBron James atau Lionel Messi di sepak bola. Ketika mereka step in ke dalam game tersebut, game itu gak jadi sama lagi. Mungkin Argentina sulit 70 menit. Misalkan lagi gak ada Messi nih. Menit 70, 20 menit tersisa dan game itu berubah semuanya. Dari yang mereka didikte oleh permainan lawan, ketika Messi masuk, semuanya berubah. Dan itu hanya manusia. How about bagaimana dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Ketika Dia tinggal dalam hidupmu, ketika Dia mengubahkan hidupmu sekali lagi,
the game will be changed. Kehidupanmu, the rest is history. Dan ketika kamu mengenal Tuhan dan bilang, Holy Spirit, have your way in me. Roh Kudus, pakailah hidupku. Maka dari situ kalian akan melihat penyediaan demi penyediaan Tuhan. Maka dari situ kalian melihat penyertaan demi penyertaan. Kita lihat Petrus yang gak bisa berbicara. Petrus yang bisanya berbicara sama Yesus doang bisik-bisik. Ketika dipenuhi Roh Kudus, 3.000 orang bertobat. Memang kamu gak perlu 3.000 orang bertobat. Tapi ketika kamu masuk ke kantormu akan ada suatu promosi. Karena orang melihat ada orang benar di situ. Ketika orang-orang melihat bisnismu, orang-orang melihat etos kerjamu dan kamu led by the Holy Spirit, pasti ada perbedaan. Dan satu kerinduan, tagline-nya Next Gen adalah John 10:10 atau Yohanes 10 ayat 10. Tetapi iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi kata Tuhan, ketika aku datang, aku akan berikan kamu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Aku percaya gereja bukanlah sekedar tempat untuk nongkrong, adem, the music was great. Tapi ada satu kuasa yang mengubahkan kehidupanmu. Satu kuasa yang tadinya kamu seorang pemalu. Dan someday you will preach the gospel in the pulpit. Dan someday you will touch people's lives. Kamu akan mengubahkan kehidupanmu. Dan menariknya, pengetahuan tentang Roh Kudus belum sebanyak saat ini pada saat rasul-rasul menanti di loteng Yerusalem. Artinya hari-hari ini kita itu kebanyakan teori tentang Roh Kudus, tapi kita gak mau mengalami pribadinya. Dia itu lebih dari sebuah knowledge. He's a person. Dia adalah seorang pribadi. Dia bukan sekedar hanya pribadi ketiga dari alat tunggal, tapi Roh Kudus, the Holy Spirit is a person. Dia punya emotions, dia punya hati, dia punya kehendak. Tahukah kita? Over and over again. Aku kasih ilustrasi ini. Belasan tahun, puluhan tahun yang lalu, Steve Jobs itu launching Apple iPhone. Dan waktu Apple iPhone itu pertama kali di broadcast ke seluruh dunia, orang itu bingung karena zaman dulu adalah HP-nya Motorola yang gede-gede segede gaban gitu ya. Dan iPhone itu kecil sekali. Hi world, this is iPhone, this is smartphone. What? Smartphone? Handphone pintar? Are you sure? Gak sedikit dari koran itu yang mengecam katanya cari sensasi atau apapun. Sampai sekarang semua orang pakai Samsung, smartphone, iPhone, smartphone. Tahukah kita, nilai kita hanya bisa didapatkan. Tujuan kita diciptakan hanya bisa ditemukan di dalam hadirat Bapa kita. Tahukah kita, kalau hidup kita tanpa visi, kalau hidup kita tanpa arah, kalau hidup kita tanpa kita tahu kenapa kita diciptakan, maka sia-sialah hidup kita. Apakah hidup kita seperti sekam yang hari ini ada, besok tertiup sudah hilang kemana? Apakah hidup kita seperti bunga yang hari ini ada, besok hilang? No. Tahukah kalian bahwa kalian adalah eternal being? Kalian itu kekal. Mungkin badanmu bisa punah, badanmu bisa habis, badanmu bisa hancur di tanah. Tapi tahukah your spirit is eternal? Bahwa spiritmu adalah eternal. Maka kalau kalian datang ke Next Gen, we encourage you. Kami encourage kalian to live your best life with Jesus. More than just a religion, more than just lebih daripada sebuah tuntutan agama. But you need the Holy Spirit, you need the power that change your lives. Aku undang kita bangkit berdiri.
Kudus, Engkaulah janji Bapa. Tuhan, bawa kami keluar daripada tembok pengetahuan dan bawa kami masuk pada pintu pengenalan akan Engkau. Would you refill yourself, O Holy Spirit? Come, Holy Spirit, fall on me now. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksi. Katakan, come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I need Your anointing. come in your power. Say, I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my And every day, and every day I grow to love you more. say, I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your Drawing me closer to you, drawing God. me closer. I feel your power. I feel your power. Nothing compares, oh God. Nothing Compares to where I can see you face to face today. face to face. I worship you in spirit and katakan, come Holy Spirit, fall on me now. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing today. I need your anointing. Come in your power. I love you. I love you, Holy Spirit. You're captivating And every my day, soul. And every day, katakan, come Holy Spirit, fall on me now. Come Holy Spirit. come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing today. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love. Katakan dari dalam hatimu, I'm reaching for I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands and drawing me closer to you. I feel your power in this house, oh God. Nothing compares to this place where I can feel. I worship you in spirit and in truth. I worship you. Say, I'm reaching for your heart. Zaman dia hari ini, I'm reaching. Reaching for your heart. You hold my life in He is here, He is here. Draw me closer to you. I feel your power in me. Nothing compares to this place where I can feel. I worship you in spirit and in truth. I worship you
reaching for Hold my life in your hands and drawing me closer. He's calling you unto the deep. Would you let me in today? He's knocking at the door of your hearts right now, Where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Lift up your voice and sing. Lift up your head. Kami hauskan lapar akan Engkau. Would you come and fill us again, Holy Spirit? Would you fill us again? Would you fill us again? Would you fill us again? Fill us again. Penuhi kami Tuhan, kami haus dan lapar akan Engkau. Haleluya. Reach out to Him, reach out to Him. Would you fill us again, oh God? Fill us with your Holy Spirit. Oh, I need you more. I need you more. I need you more than ever before. I need you, I need you. I need you, I need you Oh, we need you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. Oh, let's cry out to Him. Let's cry out to Him. Say, I'm reaching for your heart. Reaching for your heart, you hold my life in your hands and drawing me closer to you. I feel your power in Nothing compares to this place. where I can see you face. I worship you. I worship you. Katakan satu yang kurindu. Satu yang ku rindu bersekutu. Bawaku lebih dekat lagi Tuhan. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah suri kuasamu mengubah. Katakan satu yang kurindu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah suri kuasamu
datang setelahku. He will baptize you with Holy Spirit and fire. Holy Spirit, would you walk through every aisles, through every row. You reveal yourself. If you need a fresh touch from heaven, would you lift up your hands wherever you are? Kita akan nyanyikan ini. I'm reaching for your heart. You hold my life, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. This is the time. Roh Kudus tidak pernah memaksa, but He's inviting you. If you really need refreshment, if you really need fresh fire from heaven, kalian boleh maju ke depan. We're gonna pray for you, for the fire of God to come right now. He's inviting you. If you want fresh touch from heaven, you make your way to the front right now. Say, I'm reaching for your heart. I'm reaching. Just lift up your hands. He is here. Just lift up your hands. He is here. Drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I worship you in spirit and in truth, oh God. I worship you in spirit. I'm reaching for your heart. For your heart. We thirst and hunger after you, Holy Spirit. Till you fill us once again. Nothing compares to this place where I can see your face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands and drawing me closer to you. I feel your heart. Nothing compares to this place, oh Holy Spirit, where I can see you face to face. I worship you in spirit. I worship you in spirit and in truth. I worship you